Ya, jadi ini tabel versi Arabnya dilihatnya dari kanan. Kalau F ini dia frekuensi biasa, habis itu yang total frekuensi itu ini itu sigma F atau N kalau di rumus itu. Yang ini tuh. Nah, terus kalau yang X ini dia nilai tengah. X itu nilai tengah. Jadi nilai X ini nilai tengah dari ini. Dari si kelas-kelasnya. Habis itu ini fx itu hasil kali f dikali x yang ini. Kalau x selanjutnya ada x min x bar. X itu ya sama ngambil yang dari sini nilai tengah dikurang x bar. X bar itu sama kayak mean atau mean. Rumusnya sigma f x per n. Jadi sigma fx itu kan tadi yang ini nih, ini sigma fx total dari f kali x kan per n yang ini. Jadi di sini mean-nya 360 per 20 sama aja kayak ini kan coret. Jadi 18 kan. Nah, jadi dapat tuh X bar atau mean-nya itu 18. Nah, tinggal dikurang-kurang tuh. X 7 dikurang 18 itu minus 11. 12 di minus 18 sama dengan min 6. Kayak gitu sama sampai bawah dikurangin 18 semua. Habis itu X min X bar dikuadratin. Itu tuh hasil kuadrat dari ini. Jadi ini semua dikuadratin gitu. Jadi hasilnya pasti positif. Terus yang ini itu hasil kali dari, jadi tabel yang ini dikaliin F kan ini kan jadinya F X min X bar kuadrat, dia dikaliin ke sini. Jadi dikalinya angkanya sesuai sama yang di sini. Jadi di sini kan 121 dikaliin sama F-nya berarti dikali 2. Habis itu bawahnya yang ini kan 36 dikali F, F-nya 5, hasilnya 180 kayak gitu terus. Di situ udah dapet ini, berarti ini itu namanya sigma F. Sama sih kayak atas, cuma ditambahin sigma kan total X min X bar kuadrat. Dah, sampai sini udah masih ada yang mau ditanyain belum? Belum sih kalau aku. Ara udah paham? Insya Allah lanjut. Lanjut ya. Nah, jadi kenapa kita perlu cari apa sih tabel ini tuh buat masukin ke rumus. Bentar, gimana nih? Kita ke bentar, hapus. Jadi kita lanjut ke sini. Jadi kan tadi udah dapet tuh sigma fx yang x-1 x kuadrat, tinggal masukin rumus. Tapi saran aku mendingan pakai rumus yang ini. Karena emang sih kalau pakai cara setelah dicoba pakai cara yang ini sama yang ini tuh rada beda jawabannya, tapi komanya bedanya beda koma doang. Kalau digenapin dia bakal insya Allah sama. Jadi lebih enakan pakai yang ini. Jadi pakai rumus yang ini tuh
lebih dekat jawabannya, lebih mirip jawabannya sama yang rumus kedua sama rumus ketiga juga. Anehnya nggak tahu kenapa si N di sini tuh dikurang 1 gitu, yang bikin angkanya gimana gitu. Kalau di sini kan enggak, jadi dia hasilnya lebih enak. Terus ada rumus kedua. Rumus kedua itu dia lebih gampang. Jadi F ini, jadi yang ngebedain ini sama yang atas, dia nggak ada nilai kelas-kelas yang tadi, sama yang nggak ada, yang ngebedain ini sih X aksen. Kelas-kelas sih ya anggap aja adalah gitu. Jadi dia patokannya itu sama nilai 0. Jadi gimana cara kita nentuin 0 itu? Kita nentuin median, nilai mediannya. Median itu aku tuh nggak tahu ya. Kalau aku nyari median itu manual. Jadi misalnya ada berapa data? Misalnya ada 20 data. 21, Deng. Kalau 21 data kan berarti yang di tengah-tengah itu median itu kan yang di tengah-tengah ya. Nilainya berarti 11 kan. Kalau ganjil tuh enak 21. Berarti kalau 20 aku lebih suka cara manual sih. Aku jadi nggak ingat rumusnya. 20 berarti dia di tengah-tengah itu kan antara 10, mediannya berarti di tengah-tengah antara 10 dan 11. Berarti mediannya itu 10,5. Nah, kayak yang tadi kan, jadi si datanya itu kan ada 20. Nah, berarti mediannya kan di 10,5. 10,5 berarti ada di, kan ini 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. Nah, berarti si mediannya itu ada di sini gitu. Jadi buat nentuin X aksennya itu cari median, nilai tertinggi atau median sih, semalam Sena bilang kayak gitu. Kebetulan ini nilai tertinggi dan mediannya di angka 6 gitu. Kalau di soal UTS yang dikasih ibunya itu nggak beda gitu antara nilai tertinggi sama nilai median. Nah, kalau nilai nanti itu dia ngambilnya mediannya aja. Jadi setelah nentuin 6 ini 0, ke bawahnya minus kan, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2 gitu. Terus kan aku sempat nanya, mungkin kalian kepikiran kayak gini, gimana kalau misalnya nilai tertinggi, nilai mediannya itu, dan sekaligus nilai median, misalnya anggap aja 6 ini ternyata posisinya di bawah. Terus kata si Sena, iya sih, berarti plus 1, plus 2, 3, 4, 5. Tapi setelah dibilang, kata dia, bapaknya sempat bilang, apa ibunya gitu, nggak, biasanya pasti si nilainya 0 ini di tengah-tengah, nggak mungkin ada di bawah atau di atas, paling atas gitu. Jadi pasti biasanya di tengah-tengah gitu. Nah, fx X aksen ini hasil kali dari 2 F dikali X. Nah, itu hasil dari perkalian. Nah, ini kan udah pasti 0 nih sampai ujung. Terus 2 kali min 1 kan min 2. 4 kali min 2 min 8. Nah, sama lagi tuh, ini sigma ini total dari ini semua. Setelah dijumlahin, sigmanya min 4. Ini juga, kalau ini hasil perkalian sama ke samping. Jadi 4 dikali 2, 5 dikali 1, 0 dikali 0, minus 2 dikali minus 1. Hasilnya kan 2. Minus 8 kali minus 2 gitu. 16. Ditotalin. Nah, setelah itu baru masukin rumus. Nah, I itu
nilai panjang kelas. I itu panjang kelas. Nih, kita ke atas. Nah, panjang kelas itu bukan dari 5 ke 9, tapi 5 ke 10 ke kelas setelahnya. Jadi kalau misalnya jaraknya 10 berarti 10. Ini kan 5 ke 10 itu 5. Jadi panjang kelasnya itu 5. Jadi si I ini nilainya 5. Terus masukin tuh, jadi yang di sini sigma fx kuadrat itu masukin dari yang sini nih 40. N-nya tadi 20 kan, total frekuensi. Nah, kalau minus ini nilai mutlak itu jadi ya seingat aku sih nilai mutlak itu kalau jadi dia entah itu minus atau plus kan sama aja lah ya. Jadi dia bakal dikuadratin nilainya sama. Jadi nilai minus 4 ini sama aja sih kayak 4. Jadi sigma fx aksen itu ngambil dari sini minus 4 terus dikuadratin gitu. Mau 4 atau minus 4 nanti dikuadratin hasilnya bakal tetap sama kan. Tapi kita ngambilnya dari sini, minus 4. Masukin tuh minus 4 per 20. Di sini cara mudahnya, ini kan jadinya minus 1. Kalau disederhanain per 5. Nah, itu tuh kalau di koma 1 per 5 itu kan 0,2 kan. Minus, jadi kalau ditambahin minus 0,2 dikuadratin. Hasilnya makanya dapat hasilnya 0,04 gitu. Habis itu masukin ke rumus 5 akar 2 minus 0,04. 2 dikurang 0,04 1,96. Udah ada ini tinggal operasi kalkulator. Dikali deh 5 dikali hasil dari akar dari 1,96 1,4 dapatlah 7 gitu. Mau nyatet dulu mungkin? Atau mau lanjut dulu? Atau ada mau ditanyain? Aku udah SS dulu, Jack. Anak? Lanjut dulu aja, Jack. Oke, kita lanjut ke 3. 3 ini udah sama, jadi bersihin dulu. Jadi rumus ketiga itu lebih gampang lagi. Jadi x kuadrat itu hasil dari x ini dikuadratin. Fx kuadrat ya hasil dari perkalian ini sama ini gitu. F dikali x kuadrat. Ini dikaliin ke sini. Gitu. Terus ini setelah habis itu ini ditotalin, dapatlah sigmanya 7.460. Nah, ini rumusnya yang ini. Gitu. Sigma fx kuadratnya kan 7.460. Habis itu frekuensinya N 20. Habis itu tadi meannya kita dapatkan 18. Meannya 18 dikuadratin. Sudah deh. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain? Jack, Ya? kan sekarang aku udah lumayan paham kan, cuma nanti lupa lagi. Itu ya kirim rekaman belajarnya ya, Jack. Ya. Nah,
sekarang lanjut ke bentar, soal UTS. Jadi coba langsung sekalian bentar dokumen Pak. Arabian. Kalian mau langsung nyoba soal UTS nggak? Nih, kalau misalnya mau, jadi langsung kayak ya coba aja. Di layar aku kalian, di layar kalian aku share-nya apa? Foto soal. Oh udah ya, oh ya berarti ya ini soal UTS-nya. Kelihatan nggak? Kalau ada yang mau ditanyain. Jadi ini emang tabelnya belum lengkap. Nggak, di sini nggak ada X min X bar. Jadi ini kan udah ada nih, ini nilai tengah. Terus ya ini udah fx-nya udah ada, X min X bar-nya. Dicoba. Mulai dari yang rumus 1. Aku juga belum yang rumus ketiga. Rumus 1, 2 aku udah. Terkena.
nilai tengah. Ada yang mau ditanyain atau mau misalnya mau lihat yang mana gitu? Zack, yang itu yang soal UTS, kayaknya itu Oh salah iya, ya. Kak. Oh iya, jadi benar-benar. Ini Sigma FX-nya salah. Pantesan gak nemu-nemu. Sorry, aku semalam si Sena juga lupa ngasih tahu. Ya, udah. Kamu dapatnya berapa? Belum sih. Oh, iya. 8135 yang benernya. Ini salah. 8135. Jadi Sigma FX-nya 8135 per total frekuensi ini 50. Pen merek juga. Ini kan 50, berarti mediannya di 25,5. 25,5 itu di sini. 10, 23 ya. Ini kan 10, 23, 24, 25, 25. 24, 25, 26, 23. Ini mediannya di sini.
Kacang ketik.